Selamat datang IBL fans, anak dewa dan juga Prawira Family di semifinal IBL Tokopedia 2023. Yang ada di layar kaca Anda ini adalah roster kedua tim yang akan bermain pada sore hari ini. Sekali lagi, Prawira tidak akan diperkuat oleh Muhammad Alan Asadi dan juga Sultan Muhammad Fauzan. Sedangkan di Dewa United Banten tidak akan diperkuat oleh Leonardo Effendi yang baru sukses melakukan operasi juga. Coach, kita ucapkan get well soon kepada Leo, Alan dan juga Sultan ya. Betul. Dan saat lagi kita akan menyaksikan kenalan 3 wasit dan juga ada starting 5 dari kedua tim. Ya, saya juga ingin mengucapkan selamat menyaksikan untuk anak dewa dan juga Prawira Family yang sedang menyaksikan lewat video.com. Enjoy the game teman-teman. Semoga bisa memberikan sajian yang menarik ya pada pertandingan sore hari ini. Let's me introduce the referee for this game. As a crew chief, Haryanto Sutario. Haryanto Sutario sebagai kru chief didukung oleh Anas Anggoro Terus Saputro umpire dan Denny Arnas Trianto Anggoro sebagai umpire 1 dan Saputro. umpire 2. And the second umpire, Denny Trianto. Dan saat lagi kita akan menyaksikan starting 5 dari Prawira Harum Bandung yang bertindak sebagai tim tamu pada pertandingan And now sore let me hari ini. introduce the starting five, Prawira Harum Bandung. At small forward, number 77, Muhammad Firdan Iya, cukup Guntara. menarik. Firdan turun sejak awal ya coach ya. Ya, Ini berarti At Hans center, Abraham juga akan number turun sebagai 34, six man Pandu lagi Wiguna. di game kali ini. Firdan, Pandu, Number 8, point guard, Yuda Saputra. udah ya biasanya Indra Muhammad yang turun sebagai pemain Iya. utama ya. Kali ini Firdan yang turun sebagai number pemain utama. 1, Brandon Francis. Kayaknya mungkin ada adjustment kepada Caleb mungkin ya coach ya. Dari segi defensively Firdan atau Reza mungkin yang akan menjaga Caleb. bisa menjadi Caleb, Ball ya. forward, Muhammad Reza Guntara. Soalnya kalau ngomongin Reza sama Firdan sama-sama alumni 99, sama-sama ITHB juga, secara kedekatan sama Caleb sangat dekat ya. sangat Coach? dekat. Ya tinggal kalau gitu tuh ini tinggal siapa yang And now anak dewa makes lebih fokus, Ya. lebih mau, ya kan? Karena sama-sama udah mengenal, Betul. ya kan? Dewa United Banten. Nah kalau Dewa ini biasanya secara starting 5 nggak pernah berubah banyak Coach. Jersey number 1, All Azalia veteran bisa dibilang Coach. Ya. Praditya. Dan Adit Praditya. And jersey number 10, small forward, Kevin Moses Prudia. Iya, Kevin Moses yang tampil sangat baik di partai terakhir melawan Rans ya 13 poin, 13 poin sorry. MVP Menjadi man and of the match shooting pada guard, pertandingan kali number itu. 30, Saverius Prawiro. Iya, ada X Factor juga sangat dibutuhkan ya dari Saverius Prawiro pada sore hari ini. Anthony Johnson. Anthony Johnson, This the is Big our A. captain, Dan dipimpin oleh sang kapten, MVP. Caleb Ramot Forward Gembila. number 30, Caleb Mr. MVP. Ramon Gembila. Yang mendapat sambutan hangat dari anak dewa yang hadir di Siritex Arena Solo. Dan ini dia starting 5 persembahan dari Tokopedia. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan game pertama dari babak semifinal IBL Tokopedia 2023. Tip off antara Dewa United Banten yang akan menjamu Prawira Harum Bandung. Yang boleh dibilang ini adalah must-win game ya untuk Dewa coach ya. Betul. Anda tidak mau mendapatkan pressure yang luar biasa di kota Bandung nanti coach. Tip off akan dilakukan oleh Anthony Johnson dan juga Pandu Wiguna dari Siritex Arena Solo. Bersama saya Abu Christian dan juga Coach Eman di lapangan. Selamat menyaksikan. Bola dimenangkan oleh Reza Guntara.
baik sekali. Di awal quarter pertama ini Reza. Dan kebingungan 6 detik. Brandon Francis. Take a shot. Vildan 3 angka. Bolanya nyangkut, coach. Ini apa ya? Kalau kita ngelihat ya, dari sequence pertama ini pun udah terlihat ya bahwa mereka jelas ya ingin mematikan, bukan mematikan, ingin men-stop seorang Brandon Francis. Melimitasi ya, Iya, coach, ya? melimitasi lah. Betul. Tapi ya ini kalau kita ngomong jauh ya, di NBA pun sering terjadi men-stop seorang Harden ya kan, men-stop pun bisa Steph Curry. Tapi ya itu tadi, kenapa Eci bilang supporting cast Ya. akan menjadi penentu di game kali ini. Betul. Nah, let's see. Anthony Johnson. Wow, gerakan yang sulit. And one dari Anthony Johnson. Coba dihentikan oleh Guntara Brothers. Ya ini PR untuk anak-anak Prawira hari ini ya. Yang secara sizing mungkin dari ketebalan badan tidak ada ya yang setebal Yang Anthony bisa, Johnson ya. iya betul. Jadi memang ya ini mungkin Max mungkin ya. Mungkin. Ya, ya Bisa mungkin jadi ya, yang maksudnya yang mungkin bisa mengimbangi lah ya, Ya. bisa walaupun tidak sama ya secara ininya gitu loh. Vildan berhasil 3 point play dari Anthony Johnson. 3-0. Prawira tertinggal. Lepas bolanya. Masih beruntung kali ini anak-anak Prawira. Kaleb Pramod sudah menginjak garis terlebih dahulu. Start yang saya suka ya dari Dewa bahwa Betul. bagaimana Setuju mereka saya. fokus di defense ya, ini jelas menjadi apa ya, Kartu kunci, ya, kartu harus kunci. kunci dari mereka gitu loh. Betul. Karena kita juga pernah lihat bagaimana Dewa mereka di awal-awal tuh seperti kehilangan fokus di defense. Betul. Sering loh kita melihat mereka ada di game seperti itu. Pandu. Jago oleh Kaleb. Yuda Saputra. Show yang baik dari Kaleb. Mid-range shot. Yuda Saputra. 3-2. Ya, defensively yang lumayan oke sebenarnya, Coach. Ya. Tapi hanya tadi cukup ini ya, melengin juga ya tadi Yuda dengan cukup mudah melakukan penetrasi ke sisi kanan. Kaleb. Dijaga oleh Vildan. Wow, sulit sekali dijaga Anthony Johnson. Defensive rebound, Brandon. Pandu. Dan Good defense betul, sangat dari Dewa. baik. Brandon Francis. Sayang. And one. Wow. Brandon Francis di hadapan Kaleb Pramod gemilang. Wow. Itu yang saya kebanyakan lihat musim ini ya, Coach ya. Ya. Bagaimanapun cara jatuhnya dia selalu bisa menaruh bola dengan baik, Coach. Ya, selalu. Jadi gini, kalau kita lihat Brandon Francis itu jarang sekali lompat tinggi. Iya. Itu. Karena apa? Dia pasti akan memberikan waktu untuk dia benturan dan dia untuk benar-benar bisa rilis bolanya. Ya. Dan itu yang sulit dijaga ya, Coach ya. Sulit. Ini kalau kita lihat di NBA mungkin Luka Doncic. Ya. Kalau di BPJ itu ada Cam Coleman. Cam Coleman, Itu ya. mirip-mirip model-modelnya gitu. Betul. Dan berhasil tadi 2 point and 1 dari Brandon Francis. Membawa Prawira Hanum Bandung unggul 5-3. Kaleb. Dijaga oleh Brandon Francis. Wah, passing yang sebenarnya cukup baik ya, Coach. Ya. Sangat baik sebenarnya. Namun sudah mampu dibaca oleh Vildan. Yang menarik adalah di sequence offense Prawira tadi seakan-akan Prawira membiarkan seorang Vildan ya yang lebih banyak megang bola dibandingkan Yuda. Ya. Dan juga Brandon. Kalau saya sih malah itu menjadi satu keuntungan juga buat Yuda sendiri kalau menurut saya. Ya. Kenapa? Secara apa ya, dia juga bisa lebih fokus untuk ke mungkin untuk attempt-nya dia, scoring-nya dia Ya. lebih baik gitu loh. Yuda 3 angka. Belum berhasil. Offensive rebound dari Vildan. Yuda Saputra. Kick out. Vildan from the corner. Vildan. Belum berhasil. Adit. Kevin Moses tidak ada foul. Ya.
Iya, ini masalah endurance juga akan menjadi masalah Dewa ya, dengan Jelas, hasilnya jelas. Anthony Johnson di lapangan ya. Tapi menariknya gini ya, Johnson nih sama Rohan tuh mungkin lebih besar Johnson ya. Betul. Iya benar. Tapi untuk transisi Johnson lebih oke. Johnson lebih cepat loh. Betul, Ya. setuju saya itu. Iya. Ya. Jadi kalau tadi saya mau ngomong kelemahan mungkin bagi Dewa di transisi, nggak juga dari tadi. Udah 2 sequence dia Oke malah ya. jaga seorang Brandon Francis tadi. Betul. Iya kan? Brandon. Pull up. Ada foul dari Saverius Prawiro. Ya, nomor 30 Saverius Prawiro yang melakukan push ya terhadap Brandon Francis. Ya, memang serba salah ya coach ya menjaga pemain seperti ini ya coach. Betul. Tapi gini, pilihannya gini. Saat Brandon Francis pegang bola, apakah pada saat dia pegang bola pertama itu langsung ada double team? Ya. Atau setelah dia akan melakukan dribble atau penetrasi baru ada double team? Jadi ini juga harus apa ya? Mereka ada pilihan ya. Betul. Itu jangan semuanya karena jelas pada saat dia baru pegang bola double team akan membuat salah satu pemain dari Prawira pun bisa bilang open. Ya. Ya, walaupun kita tahu secara persentase sejauh ini ya masih so-so lah semuanya ya karena masih di awal. Tapi resikonya pun kita tahu Brandon Francis ini tricky juga gitu loh. Ya. Ya, gampang untuk mencari foul buat dia sendiri gitu loh. Dan baru saja tembakan pertama berhasil dan tembakan kedua berhasil. Masih 100% Brandon Francis, 7-3. Prawira unggul dari Dewa United Banten. Adit, Moses. Saverius Prawiro, 3 angka. Ini dia yang dibutuhkan oleh anak-anak Dewa, di mana Saverius Prawiro memulai pertandingan dengan sangat baik. 3 poin pertama dari Saverius Prawiro. Good defense, good Ya, defense. Kevin Moses, nice one. Sejauh ini walaupun ya Prawira unggul dengan 7 poin Ya, berbanding dengan 6, tapi Dewa bermain sangat-sangat fokus di defense. betul, setuju saya. Wildan. Wow, nice. Brandon Francis up and under. Berhasil. Wow. Itu gerakannya sih istimewa sih. Wow. Kaleb Ramon dan lepas sayang sekali. Apakah harus Brandon, time out? Saya bilang sih harus time out. Brandon Francis. Wow, another one for Brandon Francis. Anthony Johnson berhasil membalasnya dengan begitu cepat. Transisi defense yang cukup lambat dari anak Prawira membiarkan Reza bertarung sendiri dengan seorang Anthony Johnson. Wildan. Kita lihat Yuda begitu terisolasi. Wildan. Wow, nice, Wildan. Wildan. Menjadi pembeda Prawira sejauh 5 menit berjalan ini, Coach. Iya, ini apa ya? Yang jadi masalah kalau menurut saya sekarang adalah adanya penetrasi. Ya, tapi kalau mereka bermain passing-passing aja, Dewa cukup bagus untuk mengcover ya, ada passing lane itu. Tapi pada saat ada penetrasi ini terlihat Dewa tuh agak sedikit kesulitan untuk menjaga on the ball-nya gitu loh. Betul. Baru saja Kaleb Ramon gemilang menciptakan poin pertamanya pada laga sore hari ini. Yuda Saputra. Yuda. Lagi-lagi penetrasi. Betul. Nice pass. ya, Wildan Kuntara. Poin keempat untuk Wildan. Dan vision yang sangat baik dari Yuda Saputra. Kaleb. Anthony Oh, nice Johnson. pass. Oh, nice Nice pass. one. Nice one. Sejauh ini offense dari Dewa pun Jalan ya? cukup baik ya. Brandon Francis, 3 angka. Wow! Brandon Francis, 12 poin di 5 menit pertama, Coach Eman. Ini ya kita tahu memang susah untuk stop seorang Brandon Francis ya. Betul. Wow. Tapi ini jelas akan menjadi PR yang cukup besar bagi anak-anak Dewa. Lagi, Saverius from the corner. Belum berhasil kali ini percobaan kedua dari Saverius Prawiro. Dan substitution dari kedua tim, Jared Shaw dan Hans Abraham bermain. Di kubu Dewa ada Yan Kolome,
Lucky Abdi Pasodok dan Christian Lim yang akan mendapatkan tugas berat menjaga seorang Churchill. Ya ini cukup menarik nih, puzzle-nya satu dicoba ya. Ya. Ini Indra akan coba jaga Yan Kolome akan mencoba jaga Indra. Ini puzzle yang kita akan nantikan hingga akhir quarter keempat nanti. Yang jelas sampai game kedua sih. Ya. Apapun hasilnya tetap ya. Betul. Tapi saya yang menarik ini. Di playoff ini memang jelas ya, ini lebih ke masalah adjust ya. Bagaimana kita mengadjust di setiap gamenya, di setiap quarternya juga ya, itu paling penting. Yan Kolome mendapatkan defensive rebound, Kevin Moses. Chris dijaga oleh Indra, kita lihat. Yan Kolome. Wow, Kevin Moses wide open shot. Wah, Sayang sekali. Ya memang tadi sudutnya agak sedikit sulit. Ya. Sudah di belakang ring Kevin Moses. Ya Yan Kolome ini kalau memang lanjut musim depan ya, ini akan sangat berbahaya ya buat tim-tim lain. Karena memang cara mainnya ini mirip sekali dengan Hakim Scott, Coach. Iya, betul. Secara agility, secara kecepatan gitu ya. Dan ini ya, tidak sungkan untuk membagi bola loh. Betul. Ya. 3 angka, Yan Kolome. Belum berhasil. Christian Lim. Defensive rebound atau offensive rebound. Wow, Yan Kolome. And one! The Battle of Dominican Republic player. Setelah tadi Brandon Francis, kali ini Yan Kolome membuka keran poinnya dari 2 point and 1, Coach Eman. Wow. Kalau kita sedikit bandingkan dengan Galloway ya. Ya, Galloway itu memang speed ya, punya speed ya, ya. punya speed. Sama range shooting jauh. Iya, beda. Ini kalau saya lihat punya speed dan tapi gerakan dia tuh kayak lebih apa ya? Bukan lebih pasti tapi lebih kayak balance dan teratur aja gitu. Betul. Kalau Galloway tuh kayak yang model-model tuh begitu lompat dia bisa asal taruh mau gimana aja gitu ya. Good defense dari anak Dewa tadi. Baru saya turn over dari anak-anak Prawira. Back to back and one dari Dewa United Banten. Kali ini kepada Caleb Ramot Gemilang. Yang Indra Muhammad dan Yuda Saputra tadi keluar. Ya cukup menarik memang Indra cukup kesulitan sejauh ini, Coach. Iya. Yan Memang Kolome ya. iya. Dicoba kali ini Vildan yang akan ditaruh menjaga seorang Yan Kolome yang memang secara speed ya sangat luar biasa cepat, Coach. Betul. Caleb mencoba menyamakan kedudukan. Berhasil Caleb Ramot Gemilang. Vildan. Joshua Jojo sudah bermain. Reza. Ragu-ragu Reza 3 angka. Jared Shaw. Ya, Jared Shaw ini salah satu pemain yang punya tinggi, punya wingspan panjang, punya kekuatan inside outside yang boleh dibilang sangat baik ya. Sulit dijaga juga, Coach ya. Betul. Ya cukup menarik, Caleb Ramot Gemilang diistirahatkan sebentar oleh Coach Tata atau Coach Santiago Rimoldi. Kali ini masuk Dio Tirta Saputra yang terakhir kali di game ketiga bermain sangat baik saat lawan Ranspeak Basketball. Berhasil tembakan pertama dari Slim atau Churchill. Boleh bantu lagi? Berhasil Jared Shaw. Substitution. 20-18. Ya, Fernando Manansang. First check-in of the game bagi Prawira pada sore hari ini. Dan cukup menarik, Prawira tinggal menyisakan Max yang belum bermain, Coach. Di quarter pertama, hampir semua sudah dirotasi. Lucky, Dio Tirta, Yan Kolome. 3 angka, Yan Kolome belum berhasil. Joshua Jojo, defensive rebound. Vildan. Defense yang baik dari Yan Kolome.
Jarcho, traveling Ya, violation. Sayang sekali. Ya jelas ya. Wow. Ya, this is playoff ya coach. Betul. This is playoff. Anything can happen. 20-18, Prawira melakukan turnover. Imbas dari traveling violation, Jared Shaw. Yan Kolome Sangat begitu cepat. cepat. Yan Kolome, and one. Kali ini foul dari Joshua Jojo pada Yan Kolome. Wow, sulit dijaga kali ini Yan Kolome, luar biasa. Tampil dari bangku cadangan dan memberikan impact yang begitu nyata bagi Dewa United Banten. Wow. Tadi saya bilang cepatnya nih dengan Galloway nih sama. Ya, Tapi kalau Galloway begitu udah dapat step gitu biasanya udah terbang. ya. Ini enggak, dia tetap apa ya? Dia tetap balance aja gitu. Enggak dia paksa harus lompat tinggi gitu. Yan Kolome tampil sangat baik sejauh ini pada hasil. Poin ke-6 untuk Jason Yan Kolome. Vildan. Hanzo. Lepas lagi. Katon. Aji Baskoro. Berhasil Katon Aji. 23-20. Dewa meninggalkan Prawira 3 poin kali ini di akhir kuarter pertama. Jojo. Jared Shaw, ada foul dari Christian Lim. Ya, percobaan yang cukup bagus ya dari Chris ya, mencoba terus men-challenge ya. Jared Shaw agar tidak mudah mendapatkan bola, coach. Betul. It's second foul by number 99, Christian Lim for his personal foul. Ini yang apa ya? Saya sedikit flashback ke saat Bali United ketemu dengan Satria Muda. Ya, Jadi di game kali itu Bali United terlihat sama sekali tidak terlalu mudah memberikan kepada Satria Muda untuk point in the paint. ya, Karena Satria Muda hanya mendapatkan 1 kali free throw sampai ke kuarter ketiga atau kuarter kedua. Ya. Jadi jelas mudah bagi mereka untuk point in the paint. Foul itu menurut saya harus diambil kadang-kadang gitu loh. Jadi Ya. tidak ada easy basket gitu loh. Ya ini coba dilakukan oleh Chris itu. Tidak mudah. Kita tahu free throw pun pada saat habis ada body contact ya pasti akan berbeda juga situasinya gitu. betul. loh. Dan baru saja blok dari Jared Shaw. Vildan. Coast to coast. 3 angka Joshua Jojo. In and out. Jared Shaw. Blok dari Christian Lim. Wow, what a D from Christian Lim. Wow, Chris tampil sangat luar biasa. Yang menyambung apa yang kata Coach Eman tadi ya. 2 atau foul dari Christian Lim tadi mengakibatkan Jared Shaw 2 free throw-nya nggak masuk. Coach. Iya, itu dia maksud saya. Iya, Pasti gini, foul itu bisa dibilang pasti kan ada body contact. Dan bisa dibilang juga pasti ada keras juga gitu ya. Jadi ya situasi buat pemain pun secara apa ya mungkin ya. Mungkin mentalnya dia atau apa pasti agak sedikit juga goyang ya. terganggu gitu ya. Dan setelah itu kita lihat sequence berikutnya. Chris dia punya kepercayaan diri untuk tetap bisa menjaga seorang Jared Shaw gitu. Ya. Ya. Wow, Christian Lim secara defensively menjadi bagian yang cukup penting bagi Dewa United di akhir kuarter pertama ini menjaga Jared Shaw. Nah, sejauh ini baru menciptakan 2 poin saja dari garis free throw. Ini sebuah alarm juga untuk anak-anak Prawira Hanum Bandung ya. Ya, mereka tanpa Brandon Francis boleh dibilang cukup mandek juga nih coach secara perolehan poin ya. Betul, betul. Ini yang menjadi PR ya. Dan jelas gini, kalau saya sih ngeliatnya gini. Bukan saya bilang Dewa tidak terbiasa dengan tight game. Tapi Prawira sudah membuktikan saat tight game sampai overtime pun mereka lebih sering memenangkan game itu. Ya, Ya, betul. jadi ini juga yang harus diwaspadai oleh Dewa dan kata mereka harus tetap fokus sampai
selesai menurut saya. Iya, bahkan di quarter 4 kemarin di Bandung mereka udah unggul sebelum Yuda Saputra layup akhirnya memaksa overtime ya. Betul. Let's back to the game after timeout dari coach David Singleton. Lucky. Kaleb rambut gemilang, gagal. 1 detik, Jared Chow jauh sekali. Tembakan Jared Chow mengakhiri jalannya kuarter pertama, di mana Dewa United Banten unggul 23-20 dari Prawira Harum Bandung. Kita akan kembali saat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di video.com. Jelas yang saya sempat bahas di awal tadi, bagaimana Dewa bermain defense cukup baik ya. Walaupun ternyata mereka punya masalah dengan penetrasi dari anak Prawira. Saat tadi pergantian Yan Kolome bermain, saya lihat lebih baik mereka, defense on the ball-nya mereka. Sedangkan bagi Prawira sendiri adalah tanpa ada seorang Brandon Francis yang bisa bilang lagi hot hand, ini belum menemukan siapa yang akan menjadi go to guy-nya di second unit mereka. Baru saja tembakan 3 angka dari Jared Chow gagal. Yan Kolome cepat sekali. Kaleb Ramot blok kedua dari Jared Chow. Yan Kolome 3 angka Yan Kolome. Yuda Saputra. Ya ini pentingnya sebuah blok ya. Tadi sebelum Yan Kolome mendapatkan blok dari Jared Chow, dia nanjak terus coach. Iya. Tapi setelah dapat blok sekali dari Jared Chow, dia hanya sedikit mikir. Yuda Saputra, sorry saya potong, Yuda Saputra dari sisi corner sebelah kiri menciptakan 3 poin perdananya coach pada malam hari ini. Looking for first personal foul. Wow, physical game yang kita akan saksikan sepanjang game sore hari ini. Ini pasti game ini akan jadi happy minute bagi Firdan dan Yuda menurut saya sih. Betul, setuju Karena saya. sejauh ini lokalnya bisa dibilang belum ada yang step up ya. Yan Kolome. Baik sekali Yan Kolome. Sejauh ini tidak mampu diledakkan oleh anak-anak Prawira Harum Bandung. Hot hands, 8 poin sudah Yan Kolome. Nando. Firdan. Gerakan yang sangat baik dari Firdan. Nice Ada N1 dari Jared Dwayne Chow. Ya, sebuah penetrasi yang boleh dibilang sangat baik dari Firdan. Betul. Membuka ruang sehingga posisi 2 lawan 1. Chris di bawah tadi ya. Lagi-lagi ya. Ya. Penetrasi. Ya, jadi ya kalau saya sih ngeliatnya gini. Tadi apa dilakukan oleh Kolome udah cukup baik. Dia tidak benar-benar men-challenge seorang Firdan tuh sampai bisa dibilang rapat ya. Tapi kepintaran seorang Firdan dia tetap memaksa untuk tetap masuk ke dalam. Ya, yang itu akhirnya membuat seorang Chris harus mau nggak mau harus ada help gitu. Ya, apakah defensive zone menjadi sebuah opsi untuk Dewa, coach? Kalau saya bilang tidak ada salah mencoba itu. Walaupun notabene kadang-kadang orang melihat adalah zone itu dengan gampang untuk ditembak. Ya. Tapi nggak juga menurut saya gitu loh. Itu tidak juga itu sebenarnya. Defense foul by number 22. Dan kalau kita lihat secara sizing pun sebenarnya Dewa nih kalau main zone juga cukup oke juga ya coach. Cukup oke. Ya kan kita tahu juga sejauh ini juga Hans belum menemukan touch-nya dia. Betul. Baru Yuda saja mencetak 3 angka tadi dan Brandon ya. Oh, Yan Kolome another one. Untuk Yan Kolome 10 poin sudah bagi Yan Kolome. Luar biasa, seakan-akan tidak mau kalah dengan kompatriotnya. Jared Chow gagal. Kaleb lagi. Yan Kolome. 3 angka Yan Kolome. Berhasil kali ini.
Who can stop him right now? Who can stop him right now? Yan Colome is hitting up Coach Eman. Ya, kalau saya bilang ya, ini sedikit bermasalah di defense-nya bagi Prawira. Bagaimana mereka membiarkan Colome sudah 4 kali menembak, ya, yang menurut saya tidak ada penjagaan yang signifikan. Pemain siapapun secara persentase tidak baik dalam menembak 3 angka, tapi dibiarkan open, pasti akan menemukan touch-nya. Ya. Jadi ini yang menurut saya yang mesti diwaspadai Prawira. Saya nggak tahu apakah mereka memang belum begitu mengetahui gaya bermain dia seperti apa. Tapi jelas ada masalah di defense perimeter mereka. Ya, kita lihat ya, dicoba dimasukin Brandon Francis karena di Bandung kemarin, Yan Colome dan Brandon Francis match-up-nya cukup baik. Cukup baik ya. Keduanya secara offensively dan defensively cukup bisa mengimbangi satu sama Ya. lain, Coach. Karena memang modelnya menurut saya sih hampir-hampir mirip menurut saya. Betul. Hampir mirip. Cuman mungkin kalau saya lihat dari kacamata dari penglihatan saya adalah bagaimana seorang Colome ini secara defense tuh mungkin lebih hustle kalau saya bilang. Ya, Kalau Brandon nih agak sedikit Loss ya? loss aja gitu loh. Ya. Saat lagi kita akan menyaksikan kelanjutan dari after timeout Coach David Singleton. Dan cukup menarik ini Coach David Singleton mengambil timeout kedua, Coach, di first half. Jarang-jarang kita melihat Coach Dave mengambil timeout yang boleh dibilang Cukup cepat ya. cukup cepat Ya. juga bagi mereka ya. Ya, saya juga menarik nih melihat Reza juga baru bermain lagi ya, karena secara defensively dia cukup oke musim Cukup baik, ini ya. dan menyabet gelar juga Defensive Player of the Year ya. Betul. Mungkin akan menjadi opsi juga bagi Prawira untuk coba menghentikan seorang Yan Colome. Let's back to the game. Brandon sudah kembali bermain bersama Reza dan Pandu. Yuda Saputra dijaga oleh Lucky Abdi Pasondok. 3 angka Yuda Saputra. Oh, Yuda. Di hadapan Firman Dwi Nugroho. Cukup sulit tuh. Wow. Cukup sulit. Itu yang jaganya hampir Iya. 2 meter, Coach. Karena jelas tadi Firman sudah challenge ya. Yan Colome. Wow. Ada foul dari Yuda Saputra. Iya, memang begitu sulit ya melihat agresivitas seorang Yan Colome tadi. Kalau saya sih ya jaga Yan Colome ini saya tidak akan agresif. Saya nggak mau agresif karena semakin kita agresif dia semakin gerakan semakin baik loh. Iya. Dan cukup sulit untuk di stop kalau kita agresif. 3 angka Yan Colome begitu enak nembak kali ini. Sentuhan terakhir dari Pandu Wiguna. Ya, melawan mantan rekan setimnya juga Firman Dwi Nugroho. Kita nantikan duel antara pemain kebangsaan Republik Dominika ini, Yan Colome dan juga Brandon Francis. Yan Colome floater. Dan yang ini Coach ya, mungkin Coach Eman bisa memvalidasi ya. Apakah dengan bola terlalu banyak ke Yan Colome akan mematikan dalam tanda kutip shooting percentage dari para pemain lainnya? Jelas itu pengaruh juga. Pengaruh juga? Pengaruh juga. Tapi sejauh ini ya saya lihat keputusan yang diambil oleh Colome saya bilang cukup baik. Ya. Dia bukan tipikal pemain yang memang memaksa untuk membuat poin selalu. Dia ada beberapa momentum juga dia harus share bola, dia lakukan itu gitu loh. Itu yang saya suka dari dia. Baru saja Caleb Ramot Gemilang. Akan 2 angka berikutnya bagi Dewa United Banten. Yan Colome. Yan Colome! Seperti tidak bisa menemukan obatnya anak-anak Prawira Harum Bandung. Riodan. Lepas lagi bolanya. Sayang sekali. Kali ini Lucky Abdi. Saya lepas. Reza. Guntara. Yan Colome terjatuh. Brandon Francis and one. Foul kedua dari Caleb Ramot Gemilang. Ya, ini transisi yang cukup lama dari Yan Colome ya. Betul. Membuat secara defensif cukup broken anak-anak Dewa United Banten. Tapi gini ya, kalau saya lihat ya,
foulnya dari seorang Caleb ini bukan foul yang menurut saya tidak perlu dilakukan. Tapi memang dia ada di posisi yang dia harus help. Ya, Dan itu kejadian sama kepada seorang Brand Prince dua-duanya. betul. Gitu loh. Cuma saya memang kalau saya bilang positioning badannya dia aja yang agak sedikit salah sih tadi. Ya. Ya. Sudah 14 poin bagi Brandon Francis. Mencoba menyamakan perolehan poin dari Yan Colome, gagal. Tembakan free throw dari Brandon Francis. 34-31, Dewa unggul dari Prawira sejauh ini. Caleb, Adit, Kevin Moses. Anthony Johnson, ada foul dari Vildan. Vildan foul ke pertama untuk Vildan. Wahdani Guntara. Tendensinya gini kita lihat, seorang Praditya, seorang Azarian Praditya ini jarang sekali melakukan tembakan 3 angka. Ya, jadi sebelum dia ada entry pass, seorang Firdan mungkin sudah mundur dulu gitu loh, Ya. untuk tidak mudah seorang Johnson mendapatkan bola. Betul. Ya, jangan pada saat udah dapat bola baru dapat tip, itu resikonya akan foul. Betul. Baru saja Saverius melakukan tembakan 3 angka, gagal. Waduh. Ya, ini nabrak salah satu kru ya. Kru kamera kita ya. Memang juga Johnson agak sedikit sulit untuk stop ya, Betul. ya. Ya ini kejadian yang boleh dibilang sepanjang musim ini sering kejadian juga ya Coach ya. Iya, betul. Let's go for the second set clock. Anak Dewa boleh kasih tepuk tangan untuk Anthony Johnson. Ya. Ya nampaknya kameramen kita juga baik-baik saja. Sempat tersenyum kepada Johnson tadi. Ada foul kali ini dari siapakah? Dari Max tampaknya. Iya benar. Brian Elang Praditya. Defensive by number 18, Brian Adalah versus Tim Foul, no mercy, free throws. Ya, ini juga kesempatan yang sangat oke ya untuk Brian menunjukkan kapasitasnya Coach. Betul. Karena memang secara sizing anak-anak Prawira ini secara ketebalan badan nggak ada yang setebal dia Coach. Iya. Dan cuman sayangnya gini. Sayang aja maksud saya udah dapat foul duluan tuh sayang. Maksudnya Iya. dia masuk dari bench, dia sudah tahu udah tim foul dan harus mesti dia posisi bagaimana mesti dia tahu gitu loh. Iya. Baru saya tembakan pertama dari Anthony Johnson gagal. Gagal 0 dari 2. Kevin Moses ditugaskan kembali menjaga Brandon Francis. 34-31, 3-point game. Gerakan yang sulit ada Max, gagal. Tembakan pertama dari Brian Elang Praditya aka Max. Ini memang kalau perhatiin saya memang Max musim ini ya, memang secara menit bermain tidak terlalu banyak. Tapi kalau melawan pemain-pemain seperti Dio Lohorn, Ya. Dominic Sutton, lalu Anthony Johnson, ya ini Max, tugasnya Max ya. Betul. Itu kesempatan dia juga ya. Seperti tadi Abo bilang. Ya. Kita masih menunggu timeout pertama yang diambil oleh Dewa United Banten. Ya, tapi sebelum kita kembali ke lanjutan kuarter kedua, ada azan maghrib berikut ini. Basket itu adalah tempat di mana gue besar bersama dengan teman-teman gue dengan segala pro kontranya. Ya. Dari separt yang bikin gue selalu ngerasa bahwa gue ada tempat di mana gue eksis gitu. Dan dengan 20 tahun ini kan benar-benar ngumpulin lagi mantan-mantan pemain juga. Baju lu ya, everybody loves you. Oh man, amazing man. Thank you. That filled my heart, you know. Yeah.
all the young players continue to work hard. It's all mental. Also, maybe one day we can produce the first Indonesian NBA player. Iya, betul. So yeah, that's the program. Karena kan dulu sepupu juga Rocky Putirai. Dia kan pemain timnas bola gitu. Jadi kayak pengen lah gitu, pengen kayak dia. Kayak gitu aja. Habis itu ya ternyata nggak sejalan. Kalau yang kita rasa ya sebagai pemain ya well coach lah. Dia pelatih berpengalaman, pengalamannya tuh dunia lah istilahnya. Dia kan asisten pelatih Argentina gitu. Pengalaman. Kita kembali lagi ke lanjutan kuarter kedua pertandingan antara Dewa United Banten yang sedang menjamu tamunya Prawira Harum Bandung. Saya ingin menyapa anak Dewa dan Prawira Family yang sedang menyaksikan lewat video.com. Selamat malam teman-teman, selamat menyaksikan. Dan boleh dibilang di Silitex Arena masih penuh ya, Coach? Penuh. Malam hari ini ya? Nggak berasa loh. Iya. Ya, pelan-pelan nggak berasa, udah mulai datang penuh. Ya saya rasa sih IBL fans yang ada di Jogja, Solo ini datang semua ke sini, Coach. Ya. Karena nggak terlalu jauh juga ya, naik kereta dan juga transportasi darat ya. Dan jangan lupa tadi pada saat kita juga nyebrang dari hotel, ada salah satu fans Dewa juga yang nginep di situ juga loh tadi ya. Bersama istri dan anaknya juga loh tadi Iya. bareng sama kita. Tembakan pertama dari Max. Gagal. Brian Elang Praditya. Max berhasil. Poin pertama dari Brian Elang Praditya. 34-32. Moses. Sudah tim foul anak-anak Prawira Harum Bandung. Harus berhati-hati. Kaleb, 3 angka gerakan yang sangat baik. Yuda Saputra, defensive rebound. Wow, gerakan yang begitu baik. Lepas sayang sekali. Saverius Prawiro. Agak terlalu keras tadi. Betul, ya. too strong ya. Ya. Johnson. Wow. Too easy. Iya, too easy. Sangat mudah. Ya saya tahu sih, maksudnya Brian tidak mau kontes terlalu Iya, jauh ya Coach iya. ya. Dari paint area. Kan sebenarnya secara prinsip defense ya, paint area itu semua yang defense itu tangannya udah harus di atas. Betul. Ya untuk men-challenge. Lagi-lagi upper body yang sangat baik dari Brandon Francis yang memudahkan dirinya menciptakan poin ke-16-nya Coach pada malam hari ini. Adit. Baik sekali, terbuka Saverius Prawiro belum berhasil. Tidak ada defensive rebound. Tidak ada box out. Johnson. Wow, begitu sulit dijaga. Lepas loh. Ya. Wow, dari Anthony Johnson. Ya usaha yang baik ya sebenarnya Ya, dari anak ya. Prawira untuk tidak memberikan rasa nyaman bagi Anthony Betul, Johnson betul. memegang bola ya. Ya ini seperti yang dilakukan anak Dewa terhadap Show ya. Show tadi ya. Ya. First personal foul Anthony Johnson. Let's see together anak Dewa. Tapi saya punya catatan ya bagi seorang Azarian Praditya. Dia harus coba attempt menurut saya gitu. Dan tadi dia belum attempt sama sekali gitu loh. Jangan menjadi itu menjadi akhirnya kelemahan di offense-nya bagi Dewa sendiri gitu betul, maksud saya. setuju Gitu. saya. Karena dia harus menemukan touch juga. Hans Abraham 3 angka. Belum berhasil. Adit. Saverius Prawiro menunggu Anthony Johnson untuk masuk dalam pola offense Dewa United. Saverius, pocket pass yang Ya. cukup riskan juga tadi Betul, passingnya. betul. Dewa United 10 seconds at clock. Ini sebenarnya kalau ada pick and roll atau ada screen dari Johnson sih itu sulit ya untuk entah itu mau fight pick atau mau go Betul. under tuh sulit tuh. Karena lebar badannya. Iya, pasti nyangkut, selalu nyangkut.
Oh, hadir. 8 detik, 9 detik. Anthony Johnson begitu kuat di bawah ring. Ada foul and one. Hans Abraham kali ini yang melakukan foul kepada Anthony Johnson. Oh, bahkan Riza kali. Oh, sorry, Max ya kayaknya. Max. Iya, kalau dapat bola udah di pen area Sulit sih. sih. Udah sulit juga Sulit, untuk anak-anak sulit. Prawira ya. Gagal, sayang sekali free throw dari Anthony Johnson. Brandon, pull up. Wow, Brandon Francis. Itu gerakannya sulit sih. Poin ke-18 untuk Brandon Francis dan 100% field goal dari garis 2 point. Wow, Brandon Francis menunjukkan kapabilitasnya sebagai best foreign player di IPL musim ini. Gagal, Yus. Cepat sekali Brandon. Nice pass. Guntara. Time out diambil oleh Dewa United Banten setelah back-to-back 2 point dari anak-anak Prawira Harum Bandung. Coach Eman. Iya, ya jelas ya di sini memang Brandon Bridges tetap ya menjadi aktor ya bagi Prawira. Sedangkan bagi Dewa sebenarnya kalau saya lihat sejauh ini sebenarnya tadi cukup berhasil mereka walaupun tanpa ada Kolome bermain ya. Cuman mempertahankan untuk tetap konsisten itu memang sulit. Ya. Walaupun secara defense mungkin mereka sudah lebih baik ya untuk menghadapi penetrasi dari anak Prawira. Cuman Caleb di 3-4 menit terakhir ini seakan-akan off ya. Jadi ini juga yang akhirnya menurut saya kenapa saya bilang di Dewa ini yang agak sedikit bermasalah nanti adalah bagaimana mereka bisa konsisten di offense mereka sepanjang 40 menit. Betul, gitu loh. Nah, ini yang harus mereka bisa menemukan siapa sih yang bisa step up. Ya mungkin Dio Tirta mungkin, atau Kevin Morse yang bisa meledak tiba-tiba ya. Azarian penelitian dari Coach Eman. Azarian, karena Azarian ini punya kapabilitas. Iya, punya gitu loh. Iya, betul, ya kan? setuju saya. Jadi ini yang memang harus dibutuhkan apa yang harus dicari ya dari Dewa gitu. Let's back to the game. Yan Kolome sudah kembali bermain di sisa 1 menit 30 detik ini. Yang cukup menariknya adalah kedua tim sejauh ini jika tampil dengan pemain guard asingnya, justru tampilnya lebih moncer, Coach. Betul. Dibandingkan center asingnya ya. Ya. Lucky Abdi kembali bermain bersama Yan Kolome. Show defense yang baik dari Brandon. Yan Kolome, wow! Sentuhan terakhir dari Yan Kolome. Itu kalau nggak lepas naik tuh, Coach. Dan gerakan itu saya juga nggak tahu tuh bisa lewat gitu. Ya. 3 pemain malah udah lewat mencoba. Iya. Yuda Saputra sudah menciptakan 8 poin, 2 assist dan 3 rebound di 2 kuarter awalnya. Passing yang begitu riskan dari Yuda. Katon Aji. Sayang. Iya, justru memilih reverse ya. Iya. Ya, sebenarnya ruangnya sudah cukup terbuka di sisi kanan. Itu memang cukup sulit ya, karena badan dia pasti akan terlemparnya ke sebelah kiri ya. Betul. Jadi dia butuh power yang benar-benar pas untuk lepas bola itu ke arah board. Ada sikut yang masuk dari Christian Lim. Wah. Ya ini cukup merugikan dari segi momentum ya, Coach ya. Iya. Hal-hal seperti ini ya. Ya. Karena gini, satu ya. Tendensinya lagi nih satu. Christian Lim bisa pivot ke arah menjauh dari seorang Firdan mestinya. Iya. Ya, bukan ke arah situ gitu loh. Jadi ya itu salah satu kenapa akhirnya terjadi offensive foul juga. Wah, itu sih emang kalau kena elbow sih sakitnya luar biasa, Coach. Oh, sakitnya luar. Itu biasanya memarnya malam nanti baru memar, Coach. Dan biasanya kalau kena kerahang itu, Iya. malam itu susah makan. Nah, ya apalagi yang dalam tanda kutip sikunya siku orang gede gitu. Christian Lim yang punya Powernya lebih gede. gede juga gitu. Ya, Hans Abraham ini ditugaskan untuk mengambil technical foul. Ya.
Sekali lagi anak Dewa nomor 2-nya. Hans Abraham, free throw pertama berhasil dari Hanzo. Ya, ada timeout dari Prawira. Betul. Timeout terakhir ya di babak pertama ini, Coach. 40-38 Prawira justru membalikan keadaannya setelah tadi Brandon Francis dan juga Reza Guntara menciptakan 2 poin beruntun bagi Prawira Harum Bandung. Coach Eman melihat apa nih di sisa 47 detik terakhir ini untuk Dewa dan juga Prawira? Jelas ya, siapapun yang akan lead ya, itu jelas secara secara gamenya pun mereka mulai kuarter 3 akan lebih mudah. Ya. Tapi catatan saya bagaimana Dewa tadi menurut saya seorang Kolom ini agak sedikit lama bermain tadi menurut saya. Dan digantikan pada saat memang benar-benar dia sudah, menurut saya memang udah lelah. Ya, Karena kita lihat tadi pada saat transisi terakhir dia benar-benar telat bangunnya. Ya akhirnya ada poin dari seorang Brandon Francis. Pembagian minute play ini mungkin bukan harus benar-benar dijaga. Karena kita tahu Johnson sejauh ini off. ya. Kolome yang benar-benar memang bisa bilang mempunyai peran penting nih. Bagaimana dia mendapatkan menit yang pas dan istirahatnya pun jangan terlalu lama menurut saya. Karena pada saat dia terlalu lama istirahat, untuk mendapatkan flow-nya lagi, ritmenya lagi pasti dia butuh waktu. Betul. Sedangkan Brandon Francis, saya tidak pernah melihat seorang Brandon Francis bermasalah menemukan ritmenya. Selalu tiap main langsung on ya, Coach ya? Selalu, itu dia. Kita nantikan 47 detik tersisa ini. Apakah Dewa United Banten mampu membawa mereka unggul kembali setelah tadi di kuarter pertama mereka unggul dengan 3 poin. Let's back to the game. Reza Guntara akan melakukan inbound. Brandon dijaga oleh Katon. Brandon. Wow. Saya kehabisan kata-kata lagi dengan seorang Brandon Francis. Begitu sulit untuk dijaga. 20 poin sudah bagi Brandon Francis. Yan Kolome gagal. Kembali transisi yang begitu lambat dari Yan Kolome. Hans Abraham wide open 3. Jangan pernah Anda memberikan ruang yang begitu besar kepada seorang Hans Abraham. 3 angka penting bagi Prawira untuk menutup kuarter kedua. Yan Kolome, blok, ada foul dari Brandon Francis dan technical foul untuk Yan Kolome. Ini ngomongnya yang ngerti cuma mereka berdua nih. Mereka berdua. Pakai bahasa Spanyol Iya, loh. iya. Oh iya, memang tadi tujuannya Brandon sebenarnya ke bola. Iya, ke bola. Cuma memang kenanya ke mukanya Iya. Yan Kolome ya. Dan juga memang kalau menurut saya sih juga reaksi berlebihan juga ya dari seorang Kolome juga. Karena itu Betul. jadi foul juga ya. Ya sayangnya sekarang dapat free throw anak-anak Prawira ya. Betul. Karena technical foul. Ya ini defensively bisa dibilang Dewa sedikit broken nih, Coach. Broken gini, jadi pada saat mereka set defense ya, Kolome punya peran sangat baik. Betul. Tapi pada saat transisi, setelah Kolome itu melakukan turnover atau tidak poin, dia selalu baliknya terlambat. Ini jadi masalah bagi mereka. Dan masalahnya yang kosong adalah Hans Abraham. Betul. Itu yang Betul. bikin semakin bermasalah, Coach. Iya. Yuda Saputra ditarik keluar, masuk Vildan Guntara. 2 free throw dihadiahkan kepada Yan Kolome. Nih lihat, pergantian ini sebenarnya tinggal start 0,1 ya, tapi penting bagi seorang Yuda. Betul. Ya, karena kita tahu dia bermain selalu all out ya, dengan tempo yang sangat-sangat tinggi gitu loh. Oh, tadi couple kembali. Bench ya, bench dari Ya. Dewa ya. Betul. Coach Tata, Santiago Rimoldi. Ya, ini juga perlu diingat ya bagi Dewa. Hal-hal seperti ini bisa merusak momentum mereka, Coach. Iya, ya. Ya kita tahu semua ya, Dewa hari ini so far bermain cukup baik. Cukup baik menurut saya, cukup rapi. baik. Cukup baik. Ya, kehilangan momentum itu di setiap game per kuartal itu wajar. Ya, bagaimana mereka tinggal bisa comeback apa enggak gitu loh. Ya, mengambil momentum itu kembali. Kemungkinan di 2 kuartal berikutnya lagi, saya yakin momentum akan berubah-ubah selalu. Iya. Ya tinggal bagaimana siapa yang bisa mempunyai defensive top yang baik. Udah itu aja.
Yan Colome kali ini berusaha memangkas jarak di akhir kuarter kedua. Berhasil Yan Colome, poin ke-16 untuk Yan Jason Colome. Ini saya perhati ini Brandon Francis sama Yan Colome nggak berhenti ngomong. Trash talk ya terus, trash talk terus. Gagal, sayang sekali. Ya, sentuhan terakhir dari Caleb Ramot Gemilang. 1 detik tersisa, Yuda kembali bermain. Hans kembali bermain. Ya, seakan-akan punya adjustment defense dan offense. Iya, ya, Coach. ya, betul, betul. Ya, ini 6 orang tuh di lapangan nih. Ya, ya, ya. Tadi misalnya Pandu dan Firdan yang keluar tadi. Iya. Hans. Oh, bahaya. Bahaya. Hans Bahaya. Abraham. Aduh, Oh, hampir. hampir saja. Hans Abraham tadi menutup kuarter kedua dengan tembakan 3 angka. Namun, kali ini Prawira Harum Bandung berhasil membalikan keadaan di kuarter kedua ini dengan keunggulan 47 berbanding 39 milik Dewa United. Banteng Coach Eman. Lebih ke apa ya? Speed ya. Iya, jadi memang ini yang harus apa ya? Dicari lagi oleh Dewa. Aduh, hampir turnover. Langsung saya turnover. Ya, ya, ya. Sayang. Iya. Ini memulai kuarter ketiga boleh dibilang sangat tidak diharapkan ya untuk anak Dewa ya. Betul, betul. Karena mereka sekarang dalam posisi tertinggal 8 poin. Ini juga kalau kita lihat ya sebenarnya saya sih sangat-sangat berharap ya dengan Azarian Praditya. Betul, saya juga setuju sih. Ya, dengan Adit ya. Lucky ya. Ini yang mungkin bisa lebih agresif secara offense ya. Yuda. Reza Guntara. Yuda Saputra. Wow, hesitation yang sangat baik dari Yuda Saputra. Lagi-lagi masalah penetrasi. Ya. Defense on the ball yang bermasalah bagi anak Dewa. Yuda Saputra. Caleb. Lucky Abdi, 3 angka. Belum berhasil. Anthony Johnson, ada foul dari Brandon Francis. Ya ini ya, yang saya perhatiin dari Brandon Francis adalah nggak pernah ngelakuin box out. Ya. Ini apa hal kecil yang mungkin orang nggak nyadar juga, Coach. Tapi setiap kali dia ada di bawah, otomatis lawan akan mendapatkan offensive rebound. Betul. Dan ya tadi kita juga sempat bahas ya. Secara defense ya dia memang ya apa ya? Ya nggak bagus ya sekedar aja. jaga aja Iya. udah gitu loh. Ya ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh Dewa ya. Apalagi sejauh ini kalau saya lihat dia sering menjaga seorang Caleb sebenarnya ya. Iya. Berhasil Anthony Johnson. 41-49. Firdan Guntara. Reza. Gerakan yang sulit dari Reza. Firdan, 3 angka Firdan. Belum berhasil, lagi-lagi offensive rebound. Pandu, floater. Belum berhasil, Pandu lagi. Block dari Anthony Johnson. Nice one, AJ. Ius. Abdi. Anthony Johnson lagi, Kevin Moses. Coba beri jarak oleh Brandon Francis. Lucky, 3 angka Lucky Abdi. Ya, foul dari Reza nampaknya. Ya. Ya, kita lihatnya begitu sulit. Anthony Johnson box out yang kena dua-duanya. Iya. Ya memang sulit ya untuk box out terhadap Johnson ya. Iya. Kalau kita sebenarnya mesti ada geng rebound gitu loh. Iya. Holding by number 19. Kadang-kadang ada 2 orang yang box out pun ya jelas itu resikonya pasti foul udah jelas gitu. Setuju. Nah, baru saja Azarian Praditya kembali ke lapangan menggantikan Lucky Abdi yang sudah melakukan 2 attempt dan belum berhasil ya. Ya. Dari garis 3 angka. AJ. Coba help defense dari Pandu. Anthony Johnson berhasil. Wow. Gerakan yang sangat baik dari AJ. Brandon.
Brandon Francis, wow. Unguardable sejauh ini, Brandon Francis. Nah, saya cukup menarik sih. Saya juga ingin melihat ya duel Jared Shaw dan juga Anthony Johnson ya. Sejauh ini Coach Dave Singleton tampaknya lebih suka dengan matchup seperti ini ya, Coach ya. Iya. Karena gini, tendensinya adalah bagaimana secara offense ya mereka lebih unggul sejauh Betul. ini gitu loh maksudnya. Ya Anthony Johnson dijaga 3 orang, kita lihat. Ada foul dari Azarian Praditya. Ini dia yang saya bilang tadi. It's okay. Lebih unggulnya Prawira adalah bagaimana mereka dengan 4 sequence berbarengan tadi ya. Ya. Jelas kesempatan bikin poin sama, tapi yang berhasil lebih banyak Let's Prawira. see it Ya. together. Ya, jadi ya dia buat apa untuk coba match up dengan seorang Johnson dengan Jared Shaw gitu loh ya Ya. kan. Brandon di hadapan, wow 3 angka. Jauh sekali tembakan dari Brandon Francis tadi. Saverius Prawiro defensive rebound. Adit yang sama sekali belum menciptakan angka pada pertandingan hari ini. Bersama Kevin Moses juga belum menciptakan angka. Adit, Moses. Ya sequence yang hampir sama. Saverius 3 angka. Hasil kali ini. Lagi-lagi Brandon Francis menjadi titik lemah bagi Prawira Harum Bandung di sisi defense, Coach Eman. Betul. Yuda dibalaskan oleh Yuda. Payback. Yuda Saputra, 3 point ketiga pada malam hari ini, Coach Eman. Ya kalau saya cuma bilangnya adalah setiap dapatkan momentum harus punya defensive top Yang bagus. ya. Iya itu. Sayangnya Dewa tidak punya itu gitu loh dari tadi. Hampir saja Kevin Moses tadi melakukan turnover. AJ. 4 detik. AJ sulit sekali. Wow. Still back in. Anthony Johnson. Wow. Itu cukup sulit loh karena tembakannya flat itu. Betul ya. Yuda. Yudan. Nice Oh, pass. nice pass. Itu cutting yang baik juga Ya. sih dari Brandon ya. Cepat sekali. Ya poin ke-25 untuk Brandon Francis. Moses. Harus mencoba nembak Moses. 3 angka. Kevin Ya. Moses. Ya, itu adalah hasil dari keraguan-raguan, Coach. Iya, dia begitu dapat bola harus tembak. Gini, waktu masih panjang menurut saya gitu loh. Dan itu dia harus mencoba karena berikutnya pasti dia akan dapat sequence yang sama lagi gitu loh. Brandon. Attack. Brandon Francis. Nice block shot. Oh, foul kali ini Ya. bola masih di tangan anak-anak Prawira Harum Bandung. Yan Kolome, Christian Lim, dan Lucky Abdi sudah bermain. Ya cukup menariknya, rotasinya cukup pendek ya anak-anak Cukup Prawira pendek nih. ya. One Ya. out Di there, kuarter ketiga ini. let's say defense. Defense. Yodan. Hampir saja defense yang baik dari Good Lucky. defense, Lucky. Once again. Itu kalau kata pelatih passingnya jangan chest pass, harusnya overhead. Betul. Ya, karena tadi Lucky itu potong di depan. Itu pentingnya dulu waktu kecil tuh kita belajar 3 jenis passing ya, Coach. Ya jelas. Ya ada chest pass, bounce pass, overhead. Bandung. Dan jago oleh Yan Kolome. Oh, nice. Euro dari Vildan Guntara. Ya ini membedakan Vildan dan juga Azarian Praditya. Vildan selalu berani untuk attack. Iya, dan pada tendensinya dia itu bukan selalu untuk bikin poin loh. Iya, Ya, dan kita tahu tipikal mainnya dia gitu loh. Tapi dia harus tahu kapan dia harus melakukan itu. ada zone defense dari anak-anak Prawira. 3 angka Lucky. Gagal kali ini Lucky. Udah 3 kali ya. 3 tembakan kali, Lucky. sayang sekali. Brandon. 3 angka Brandon Francis. Wow. Who can stop him? Who can stop him? Yan Kolome. Ada foul dari Brandon Francis. Wow. Coach Eman, kalau coach jadi pelatih Dewa, bagaimana cara melimitasi seorang Brandon Francis? Kita lihat sudah 28 poin
dari total 21 menit dia bermain. Shooting foul. Sejauh ini sih memang sulit ya. Ya sulit karena gini. Karena jelas akan selalu ya kita harus memilih. Ya kan, racun mana sih yang kita mau ini? Benar gak sih? Ya. Tapi dengan banyak melakukan body contact menurut saya lebih hasil menjaga seorang Brandon Pritchard. Itu yang harus dilakukan dari awal maksudnya. Ya. Kita lihat pada saat kemarin Bumi Borneo coba bermain fisikal, menurut saya cukup berhasil dan di offense mereka pun cukup oke jadinya gitu loh. Betul. Dan ini yang harus mereka lakukan sejauh ini kalau kita lihat ya. Jarang sekali seorang Brandon Pritchard mendapatkan foul. Sangat mudah ya. Terlalu mudah. Ya, terlalu mudah untuk mencetak poin. Illegal screen Reza. Illegal screen. Sementara. By number 19. Ya, tapi cukup menarik sih. Memang Brandon Francis ini salah satu pemain yang di musim ini terbanyak mendapatkan free throw. Ya. Tapi di game kali ini, bahkan kita hanya lihat di kuarter pertama ya. Betul. Brandon mendapatkan free throw ya. Betul. Substitution. Padahal kita tahu sama tipikal seorang Moses ini adalah physical. Kalau secara defense. Tapi sejauh ini kita tidak melihat itu sama sekali gitu. Number 19, Reza Guntara. Ya, Reza. Reza Guntara foul trouble. Ya, ini situasi yang sebenarnya tidak menguntungkan tentunya bagi Prawira ya. Betul. Kita lihat Firdan mengingatkan kakaknya ya. Iya. Bahwa ya, kita sedang leading gitu loh. Betul. Jadi mungkin Reza tidak merasa ada ilegal juga ya coach ya. Ya, tapi yang jelas dengan Reza foul trouble ini harus dimanfaatkan. Betul. Tentunya oleh Caleb juga yang secara match up dari tadi dijaga oleh Brandon, Reza. Karena bisa dibilang sayang tidak berhasil. Ya, ini sebuah hal yang jarang juga sih dari Caleb Ya. ya. Dari garis free throw dia gagal ya. Karena sejauh ini kita lihat seorang Fernando Manansang nih Off ya. sedang off gitu. Iya. Jadi apa ya? Bisa menjadi titik lemah bagi offense-nya anak-anak Prawira. Yan Kolome, Katon. Yan Kolome, 3 angka Yan Kolome. Membuat momentum kini berada di tangan Dewa United Banten walaupun mereka masih tertinggal 9 poin. Dan kick out Nando, ragu-ragu Nando. Yuda Saputra shot. Sayang turnover. Lim, sayang sekali. Jarek Shaw, terlalu mudah bagi Jarek Shaw. Bayar mahal turnovernya. Sayang sekali Chris. Yan Kolome, gerakan yang sulit dari Yan Kolome. Ada foul dari Jarek Shaw. Ya foul, jelas foul. Whistle foul by number 16. Ya sebenarnya secara rotasi defense ya untuk anak-anak Dewa ini sebenarnya cukup dalam juga ya coach ya. Cukup dalam. Chris keluar yang masuk Firman, ya ya. kan? Punya backup yang bisa dibilang Solid lah ya coach. solid. Hasil. Ya poin ke-21 untuk Yan Kolome. Ini benar-benar the battle of Dominican Republic nih coach. Ya. Wow. Dan akan bermain di sini ya. Mereka Siapa? di FIBA nanti mereka akan bermain di Indonesia kan? Bukan ya? Mungkin. Enggak. Dominican enggak main di sini. Basket count 22 points. Ya, tapi kita doain mereka akan main di Dominican Republic ya. Iya. Ya 2 dari 2 tembakan dari Yan Kolome kembali ke 9 poin. Firdan. Hans Abraham. Jarek Shaw. Jaga oleh Firman Dwi Nugroho. Wow. Itu kalau udah begitu kita nggak bisa berkata-kata sih. Udah Betul. setinggi itu, dia nembaknya di atas. Mau challenge juga bingung. Betul. Gerakan yang sulit dari Yan Kolome. Lucky. Pull up mid range. Gagal. Sayang sekali. Sudah 4 attempt beruntun dari Lucky. Gagal di quarter ini. Sayang sekali Lucky. Firdan. Lagi-lagi Firdan. Wah lepas. Yan Kolome. Terjatuh kali ini. Ada foul dari Firdan Guntara. Nah, ini cukup menarik adalah
gaya dribble dan cara melewatinya ya. Yan Colome sama Brandon ini 11-12 ya. Jadi kayak seakan-akan lepas bola ke depan. Betul, Ya. betul. Second personal foul. Wah itu sulit sekali sih untuk Dan bukan pakai crossover, lebih banyak pakai pushover semuanya rata-rata. ya. Ya, kalau crossover kan di bawah ya. Ini pushover tuh di atas kayak model-model Devin Booker punya crossover. Betul, Ya. betul. Crossover. Wah itu jelas sih sangat menyulitkan ya untuk siapapun ya yang menjaga ya. Kalau dulu kan kalau dibilang defender tuh saat jaga crossover tuh tangan di bawah aja. Ya, Ya nggak? Sekarang mereka tangan di bawah, makanya pakai pushover. Pushover di atas, pindahin bolanya gitu. ya baru saja Yan Colome berhasil menciptakan free throw berikutnya. Ya secara persentase free throw sebenarnya kedua tim hari ini tampil cukup baik ya. Dewa 11 dari 17, sekarang 12 dari 18, Ya. cukup oke. Prawira pun begitu 11 berbanding 15. Untuk rataan tim IBL musim ini sih boleh dibilang cukup oke ya coach ya. Cukup oke. Nando, Joshua Jojo sudah bermain. Jerk Shaw, Nando, 10 detik, Jojo, pull up Jojo. Ada foul lagi-lagi dari Phil dan Guntara. Ini 1 menit 22 detik ini jelas defense dari Dewa ini menurut saya bukan kerja keras, tapi mereka akan lebih mudah karena kita lihat gampang. Yang menjadi kreatornya seorang Firdan. Ya, tendensinya untuk mencetak poin persentasenya pasti rendah. Ya. Jadi mereka harus punya defense yang menurut saya ya bisa dibilang baik, oke gitu. Tapi mereka harus manfaatin juga di defense di offense mereka gitu. Ya sedangkan untuk Prawira menurut saya ini adalah 1 menit yang krusial. Kenapa? Karena Yuda dan Brandon butuh istirahat. Betul. Dan Coach Dave gak mau jarak ini terpangkas begitu dekat gitu Coach. Ya. Ini harus dimanfaatkan oleh anak-anak Prawira. At least jaga jarak ini sampai kuarter 3 ini beres. Indra sudah kembali bermain. Jojo. Lapas lagi, sayang sekali. Tiga angka Yan Colome. Gagal. Nah kita lihat ya. Yuda sudah disiapkan lagi. Siapkan lagi. Ya, karena jangan sampai kehilangan momentum mereka juga. Betul. Jojo. Sergio. Gagal Sergio. Tembakannya begitu sulit. Yan Colome. Saverius. Prawiro. Yan Colome. Gerakan yang begitu sulit, ada foul lagi-lagi dari Vildan. Foul keempat untuk Vildan Fahdani Guntara. Dan technical foul Coach David Singleton. Blocking foul by number 77. Ini situasi yang tidak menguntungkan ya. Sangat-sangat tidak menguntungkan ya. Nah kita tahu ya Guntara Brothers ini core defense terbaik jelas. dari anak-anak Prawira ya. Betul. Ya saya rasa dengan tidak adanya Firda dan Reza, saya rasa Indra ya harus take over ya. Ya Indra harus bisa step up minimal secara defense saja gitu ya. Betul. Karena memang terlihat ya Indra musim ini penampilannya up and down-nya sangat jauh. Betul. Every game ya. Ya. Dan secara defense sebenarnya Indra adalah salah satu pemain yang menurut saya defense-nya sangat baik. Karena Oke. sempat menjadi Defensive player of the year. defensive player of the year kan. Ya. Bonus to Vigros. Personal foul. Team foul. Ya kadang kalau kita nggak oke secara offense minimal, defense-nya oke lah ya Coach. Ya. Betul. Kita nantikan mampukah Prawira bertahan tanpa dua pemain bertahan terbaik mereka di musim ini. The Guntara Brothers yang sudah mendapatkan foul trouble atau 4 kali foul pada malam hari ini. Yan Colome berhasil. Wow, ini free throw attempt Dewa sih banyak sekali hari ini ya. Banyak. 23 berarti, sudah 23 attempt. Dan yang berhasil 14. Cukup oke. Hans. Yuda Saputra. Under 30 second. Jago oleh Kanton. Sergio. Hans Abraham.
Nando, mismatch. Oh, hampir traveling. Hans Abraham 3 angka. Gagal, Jared Shaw. Ada foul dari Firman, sayang sekali. Sayang. Ya itu secara posisi pun sudah nggak balance ya. Betul. Nggak perlu ada dorongan sih menurut saya tadi ya dari Firman. And by number 16, Firman with the ball, first personal foul. Second team foul. Kita lihat ya. Ya. Anak Dewa oleh nomor Batu Marga. Substitusi Prawira Harum. Iya menarik. Siapa yang tadi keluar? Yuda Saputra yang tadi keluar masuk Pandu ya. Ini jelas 7 detik yang berharga bagi Coach Dave dan Prawira ya. Karena dia jelas ini dia posisinya adalah untuk mereka secara defense ya. Iya. Oh, Jared Shaw gagal tembakan pertama dari Mr. Slim. Jared Shaw. Ya, Jared Shaw hari ini baru bermain selama 9 menit 30 detik. Gagal juga. Indra, Hans Abraham, Nando, 1 detik, angkat bola Nando. Gagal percobaan dari Fernando Manansang mengakhiri jalannya kuarter ketiga di mana Prawira Harum Bandung unggul 7 poin 65-58 dari Dewa United Banten. Tapi belum bisa menunjukkan sejauh ini gitu ya secara offense. Dio pun saya tidak tahu apakah memang terlalu lama di bench ya dengan minus sedikit ya. Tapi ini juga ya harus bisa step up gitu loh. Dan cukup menariknya sekarang Guntara Brothers malah bermain di awal. Malah bermain. Tapi kedua pemain, saya pernah ingat kalau nggak salah Firdan tuh pernah bermain dengan foul trouble. Betul. Ya, Dua kan? quarter. 2 quarter. Ya. Jared Shaw and one. Salah satu pemain yang mungkin bisa dibilang cerdik ya Coach ya dari masalah defensively ya. Betul. Tapi gini, kalau saya yang lihatnya gini, dengan adanya Jared Shaw sebenarnya buat Coach Dave itu lebih Nyaman. Ya. Kenapa? Ya kalau kita gampangnya gini, udah arahin aja ke dalam. Ya. Iya kan, ketemunya sama Jared Shaw di bawah. Iya kan gitu loh. Jadi guardnya atau di perimeter ini tidak perlu terlalu agresif. Ya. Beda kalau ada Brandon Francis di lapangan ya. Beda. Justru keduanya harus lebih jaga. agresif ya. Jared Shaw. Ya ini yang berbahaya dari Prawira ya. Ya Brandon duduk di pinggir lapangan, Jared Shaw tiba-tiba show gitu ya. Betul. Reza menjaga Yan Kolome. Katon Aji mencoba mencari breaker di awal kuarter keempat ini. Firman. Saverius 6 detik. Dio Tirta 3 angka Dio. Ini dia yang dibutuhkan oleh anak-anak Dewa. Di mana Dio Tirta Saputra memulai kuarter keempat dengan 3 angka penting bagi Dewa United Banten. Indra, Jared Shaw, dibalas oleh Indra, cash oleh Indra Muhammad. Poin pertamanya pada laga sore hari ini. Sayang sekali. Yang ngerinya lagi adalah Indra sekarang udah mulai nyala, Coach. Iya. Ini apa ya, selalu berhasil menemukan jawaban. Betul. Dewa menciptakan poin, anak-anak Prawira selalu berhasil menemukan jawaban. Ini yang sulit untuk dijaga ya oleh anak-anak Dewa. Makanya tadi saya bilang, siapa menemukan momentum, dia harus punya defense top yang baik juga. Iya. Dan selalu setiap Dewa menemukan momentum, tapi mereka kehilangan secara defense mereka gitu ya. Wow. Oh, nice pass. Nice back cut dari Jared Shaw. Wow. That is guard to stop him. Ya. Dan menurut saya sih Johnson salah posisinya. Kenapa? Dia buat apa dia untuk menahan supaya seorang Jared Shaw tidak dapat bola di luar? Ya. Iya nggak? Yang bahaya kan di paint sebenarnya. Betul. Ya, ada foul dari Jared Shaw. Dan kalau kayak gini ya, kalau ngomongin Anthony Johnson, mungkin tendensinya menjaganya lebih gampang karena dia lebih sering melakukan attack di paint area. Iya. Tapi kalau Jared Shaw, dia punya mid range yang cukup bagus juga. Cukup bagus juga. Punya tembakan 3 angka yang cukup bagus juga. Jadi Betul. serba salah juga Iya. untuk jaga dia ya.
Anthony Johnson gagal. Ini matchup yang saya inginkan sebenarnya tadi. Ya. Di kuarter pertama dan kuarter kedua ya. Yuda. Firdan. Jaga oleh Ius. Indra. Jared Shaw. Mismatch. Dijaga oleh Saverius Prawiro. Jared Shaw lepas. Reza. Yuda. Gagal. Sayang sekali. Indra. Ada foul kali ini dari Yuda ataukah Indra. Ya 24. Indra Muhammad. Second team foul, Prawira Harumrani. 73-61 berbeda 12 poin. Kali ini anak Dewa mencoba mengejar di sisa kuarter keempat ini. Dio. Saverius. Kita lihat Reza menempel ke tas orang Kaleb Rama Gemilang. Sulit bagi Kaleb ya untuk bergerak ya. Terlepas. Saverius. Kaleb. 3 detik. Top shot bagi Kaleb. Oh, Dio. Defense atau offensive rebound yang baik. Sayang sekali. Ada foul dari Saverius Prawiro pada Jared Shaw. Bisa jadi gini nggak, Coach? Dengan dimatikannya seorang Kaleb Rama Gemilang, secara nggak langsung aliran bola anak-anak Dewa seperti nggak jalan. Coach. Iya, karena setiap offense biasanya seorang Kaleb tuh harus memegang bola. Iya. Entah itu dia akan mencetak poin atau menjadi kreator yang pasti dari dia nantinya gitu. Iya kan? Makanya tadi saya bilang sejauh ini hanya Kolome saja yang bisa dibilang benar-benar apa ya? Ya tadi sempat Mengancam ya, Coach? Iya, Abu sempat bilang apakah akan menjadi masalah saat seorang Kolome ini banyak memegang bola dari awal? Iya, pada saat dia masih bisa serpol, it's okay. Tapi kalau dia akhirnya seperti tadi, jelas masalah. Ya, karena tadi pun saya sempat ngobrol dengan Coach Wenda, dia bilang, ya sempat beberapa pemain mereka bisa dibilang agak sedikit ego gitu loh pada saat mereka lawan Rans. Makanya kenapa di game pertama itu bisa dibilang offense mereka tidak berjalan dengan baik gitu loh. Nah ini juga terlihat di game kali ini. Iya. Ini analisis yang cukup menarik juga ya. Ya. Dan Unsportsmanlike foul, ya. dari Saverius Prawiro. Ya karena tadi jelas ya kalau nggak dilakuin foul dalam tanda kutip, Jared Shaw mudah sekali tadi. Betul. Kalau Prawira kita Jared Shaw mengambil unsportsmanlike foul pertamanya. sekali lagi anak Dewa. Ya ini Jared Shaw ini cukup menarik ya, menitnya nggak terlalu banyak, tapi setiap dia ada di lapangan selalu minimal 15 poin. Itu yang tadi kita bahas. Ya, Iya kan? Dan maaf ya, saya tidak pernah melihat dia mengeluh dengan menit play-nya dia. setuju. Dia mau diganti kapanpun, it's okay. Gitu loh. Dan dia selalu memberikan terbaik kapanpun dia dimainkan. Iya. Kalau kita lihat mungkin ada beberapa pemain yang memang kadang-kadang saat dia digantikan, ya dia tidak puas gitu. Mungkin Betul. dia belum mencetak poin atau tidak menemukan ritmenya gitu loh. Firdan kali ini 13 angka anak-anak Prawira. Turnover dari Reza. Ada foul dari Reza Guntara. Ya Reza Guntara dan harus duduk lebih cepat di pertandingan pada malam hari ini. Oh, sorry, bukan Reza ya? Oh Reza mungkin. Oh Reza ya, Reza. Reza berarti tadi baru 3 kali tiga foul, ya? 3 kali foul. Oh tadi saya lihatnya Firdan bahkan. Oke, Reza baru 4 foul berarti. Firdan yang sudah foul trouble. Wasit dari atau Nacional Sport. 74-62 Katon Aji Baskoro. Tembakan pertamanya berhasil. Ini adalah poin ketiga untuk Katon Aji pada game kali ini. Reza, defensive rebound. Disiapkan Pandu dan Hans Abraham.
Wildan. Indra Muhammad. Wildan. Wow, ini ya yang sempat dibahas oleh Coach Eman juga. Memang Wildan ini tendensinya tidak selalu melakukan attack the basket. Tapi di saat dia dibutuhkan, dia selalu bisa membuat situasi dengan sangat baik. Pengambilan keputusannya sangat-sangat baik. Ya, Jadi gini, making decision saat dia pegang bola, ini Reza nih sangat-sangat pintar. Wildan. Firdan sangat-sangat pintar. Betul. Jadi ini yang memang bisa dibilang pemain ini mungkin kalau kita secara poin jarang banget kita ngeliat bisa 10 poin atau berapa poin, jarang gitu loh. Tapi situasionalnya itu sangat-sangat baik selalu dari dia. Betul. Baru saja turnover, dibalas turnover, Jarchow. Oh, Yuda lepas. Lepas lagi Yuda. Dio Tirta, berhasil Dio. Time out diambil oleh Coach David Singleton. Setelah turnover dari Yuda Saputra membuat kini jarak ke 10 poin lagi. Ya, turnover ke-11 untuk anak-anak Prawira Harum Bandung ini. Boleh dibilang sih perlahan namun pasti kalau misalnya turnover demi turnover terus terjadi, bukan gak mungkin Dewa bisa membalikkan keadaan, Coach. Iya, makanya tadi saya bilang sebenarnya momentumnya akan selalu berpindah gitu, berpindah. Cuman memang bagaimana Dewa pun kalau menurut saya sekarang PR-nya adalah bagaimana saat mereka bisa mengambil momentum ya 2 atau 4 poin untuk coba mengejar, mereka harus punya defensive stop yang baik. Itu dulu gitu loh. Ya. Sejauh ini mereka begitu dapat 4 poin, tiba-tiba mereka hilang lagi secara defense gitu. Ya. Nah, sedangkan bagi Prawira mereka selalu menemukan siapa yang akan menjadi go-to guy-nya nanti di offense berikutnya gitu loh. Kita nantikan mampukah Dewa mempertahankan momentum yang mereka dapatkan di pertengahan kuarter keempat ini atau asik dari Prawira Harum Bandung bertempatan di Bank Mandiri Yuda Saputra dengan 3 assist dengan persentase 3 point yang sangat baik, 3 dari 5, 60%. Yuda Saputra menjadi pembeda juga bagi Prawira Harum Bandung ya. Dan perlu diingat loh, ini Brandon Francis belum bermain. Belum, makanya itu saya bilang gitu. Jadi secara defense, Dewa ini saat setelah mendapatkan momentum, ya mereka harus kerja keras lagi gitu loh. Ya. Dan sudah terlihat di lapangan Brandon Francis sudah kembali bermain, akan menambah masalah baru bagi Dewa United Banten. Kita lihat mampukah mereka memulai after time out dari Prawira ini dengan baik. Brandon dijaga oleh Saverius Prawiro. Detik, take a shot, Enander. Ada foul kah dari Anthony Johnson? Ada Saverius Prawiro? Kita lihat. Iya, Saverius ya. Saverius Prawiro foul keempat untuk Saverius Prawiro. Sudah disiapkan Azarian Adit Praditya. Wow, Brandon Francis poin ke-29. Wow, ini kalau 30 poin lagi, ini 30 poin kedua Brandon Francis di playoff pertamanya di IBL. Wow. Di game pertama lawan Bumi Borneo dia cetak 35 poin. 30 poin ya. Di game kedua dia cetak 16 poin dan di game kali ini kita lihat. Ya, masih 29 poin ya. Belum menyentuh angka 30. Defensive rebound dari AJ Saverius Prawiro. Katonaji. Wah, baik sekali. Baik sekali. Visi yang baik dari Anthony Johnson tadi memberikan ruang kosong bagi Saverius Prawiro, poin ke-9 dan 3 poin ketiga untuk Ius di pertandingan malam hari ini. Brandon. Pandu, ada foul dari AJ. Ya, ini play yang sebenarnya sudah sangat sering dilakukan ya oleh anak-anak Prawira ya. Ada backdoor. Dan sebenarnya posisinya Johnson sih agak sedikit telat, dan menurut saya juga sebenarnya dia nggak perlu show seperti itu ya. Betul. Ya. Yuda Saputra.
Poin Ya. ke-15 untuk idola baru masyarakat Bandung. Ini Just tadi- a kid from Cirebon. Ini tadi Yuda saya bilang, Saputra. setelah dapatkan 3 point, ya kan? Betul. Setelah pen, ya tiba-tiba ya Hilang lagi. hilang lagi gitu loh. Yuda, poin ke-16 untuk Yuda Saputra. 77-67 jarak kembali ke 10 poin. Caleb yang belum menciptakan poin. Di kuarter keempat ada foul dari Brandon Francis. Foul ketiga. Iya, cukup menariknya adalah Caleb hari ini hanya 8 poin. Dari 32 menit dia bermain. Ini untuk rataan Caleb memang di playoff ini ya. Di Rans lawan Rans kemarin 2 kali dia under 10 poin. 10 poin. Ya. Anthony Johnson. Kata Naji. Anthony Johnson dijaga oleh Pandu. Saverius 3 angka. Wow, short. Ya, ada hustle yang cukup baik dari Katon sebenarnya untuk mencoba mengambil bola dari Nando tadi. Ya, ini juga hal yang belum terpecahkan ya. Tadi kita sempat bahas juga masalah Katon dan Azarian Praditya dan Kevin Moses ya. Yang belum menciptakan angka coach malam Iya, hari ini. iya. Dan gini, saya melihat bahwa Dewa tidak bermain dengan yang karakter yang sebenarnya mereka punya gitu loh. Betul, setuju saya. Ya. Brandon, 3 angka, jauh sekali. Under 4 minutes di kuarter keempat. Game pertama semifinal. Dewa berhadapan dengan Prawira. Caleb. Masih kesulitan Caleb, hanya 8 poin sejauh ini. Anthony Johnson, triple team. salah. Brandon Francis. Begitu mudah. Keluar lagi. Foul dari Dio Tirta. Tapi terlebih dahulu Brandon Francis dinyatakan ini ya, jump in ya? Ya, jump in. Jump in setelah tadi ada di luar garis out. Anthony Johnson ini ya, kesal dengan tadi, mestinya memang benar sih Dio Tirta tuh jangan menunggu di luar lagi karena jelas di bawah pen itu kosong gitu, Betul. mestinya dia back cut aja. Itu kalau Caleb sih yakin saya Iya. pasti akan cutting Betul. juga. Ya, kita lihat Dewa dengan veteran line up-nya kembali dimainkan. Kevin Moses sudah kembali bermain bersama Azarian Praditya dan Yan Kolome. Moses. Caleb terbuka begitu kosong. Juga gagal. Sayang sekali Caleb. Ya, Caleb terlihat sangat frustasi ya. Iya. Dan jadi gini, Caleb itu saya lihat pergerakan dia tuh udah jadi apa ya? Hafalan. Bukan hafalan, jadi gini, seakan-akan dia tuh jadi mau bergerak tuh bingung. Ya. Kayak udah ketutup semuanya gitu sama Prawira. Jadi entah itu memang Rejanya dari tadi memang cukup solid untuk mematikan Shutdown, dia untuk shutdown dia. Tapi setelah itu dia pun kan kita tahu Caleb ini bukan pemain yang meminta bola selalu, bukan itu. Betul. Dia menunggu momentum selalu gitu. Brandon dijaga oleh Moses. Brandon up and under, gagal. Kehilangan sentuhan Brandon tampaknya di awal kuarter keempat ini. Kevin Moses, poin pertama dari Kevin Moses Putirai di game pada malam hari ini. Ya, itu Kevin Moses ya, itu mestinya. Ya, yang kita kenal ya. Ya. Yuda. Firdan. Brandon. Angkat oleh Brandon, gagal. Good defense. Good defense dari Dewa. Moses. Kevin Mo. Edward. Foul berikutnya bagi Yuda Saputra. Kali ini Kevin Moses Putirai tiba-tiba meledak di 1 menit terakhir untuk Dewa United Banten dan memangkas jarak
ke 6 poin, Coach Eman. Ya ini yang Dewa saya tahu mestinya. Iya, Ya kan gitu. Mereka punya ada defensive stop, bisa ada apa bisa dibilang early offense mereka selalu ada di Kevin Moses yang dari backcourt ya untuk coast to coast. Setelah itu mereka akan set play. Ya ini mesti mereka lakukan dari awal. Betul. Dan cukup menariknya Kevin Moses sekali lagi di 1 menit terakhir ini sudah menciptakan 4 poin. Yang berpotensi menjadi poin kelima pada malam hari ini. Timeout diambil oleh Coach David Singleton. Di sisa 2 menit 10 detik ini. Coach Eman, 5 poin bukan jarak yang jauh bagi Dewa. Melihat Brandon Francis yang sepertinya kehilangan sentuhan ya di akhir-akhir kuarter 4 ini. Iya, ada Dio sequence bisa dibilang memang bukan ritmenya mereka. Iya. Dan secara defense pun bisa dibilang anak Dewa tadi cukup solid menurut saya untuk 2 sequence tadi. Dan bisa dimanfaatkan dengan baik di offense mereka. Tapi setelah ini kita tahu pasti akan ada sequence yang bisa dibilang Prawira akan menemukan momentum. Ya. Ya. Tapi saya berharapnya adalah bagaimana Dewa pun tidak seakan-akan seperti selesai gamenya. Ya. Karena kalau Prawira setahu saya mereka tidak akan pernah stop. Tapi kalau Dewa, kita ada lihat beberapa kali kejadian, mereka begitu kalian momentum, seakan-akan loss-nya tuh jadi panjang. Betul, betul. Nah, ini yang harus mereka tetap jaga. Karena saya bilang tadi, pasti momentum selalu akan berubah. 2 menit masih panjang. Ya, jelas tinggal bagaimana mereka mempunyai defense yang baik, bisa men-stop. Mungkin untuk men-stop seorang Brandon itu susah, kita tahu. Tapi minimal, ya, pada saat mereka mencetak poin, Dewa pun harus mengambil momentum itu kembali gitu. Ya. Let's back to the game. 2 menit 10 detik tersisa. Prawira yang tadinya unggul double digit kini dipangkas oleh anak-anak Dewa menjadi 5 poin saja. Dan Jared Shaw sudah kembali bermain. Yuda. Turnover Yuda. Moses. Adit. Lepas Adit. Sayang sekali. Moses. Blok dari Reza. Moses. Yan Kolome. Kaleb. 3 angka. Belum berhasil. Ada foul berikutnya dari Firman Dwi Nugroho. Sayang sekali Kaleb. Sequence yang baik ya. Wow. Sebenarnya sequence itu tadi momentum ada di Azari dan Raditya. Betul. Ya. Dan sayangnya itu lepas ini. Ya ini yang menarik ya. Kesempatan begitu besar mereka untuk memangkas jarak ke one possession game. Betul. Justru hilang begitu saja dalam sekejap. Yep. Tapi catatan saya dari seorang David Singleton, dia sangat-sangat pintar membaca. Dia tidak memainkan seorang Brandon lagi. Ya. Setelah the sequence, Brandon tidak menemukan ritmenya dia. Betul. Dia langsung menaruhkan seorang Jared untuk apa? Untuk secara defense. Ya. Karena kita tahu kalau di defense, Brandon ya kita tahu lah. So-so lah ya. So-so lah gitu ya. Ya. Tapi defense, Jared Shaw adalah pemain yang benar-benar dibutuhkan. Betul, setuju saya. Dan Jared Shaw akankah menciptakan poin ke-16-nya? Sayang, Jared Shaw. 77-72, free throw penting bagi Prawira Harum Bandung. Berhasil Jared Dwayne Shaw. 78-72, 6 poin berjarak. Adit dijaga oleh Yuda. 1 menit tersisa. Yan Kolome. 3 angka. Yan Kolome. Belum berhasil. Vildan tip in yang baik. Tip out yang baik dari Vildan. Jared Shaw. Ada Vildan membantu. Dijaga oleh Kolome. Lagi-lagi Vildan mencoba membuat situasi. Hans, 3 angka. Hans Abraham. Chance Adeger. Setiap kali Prawira membutuhkan poin penting untuk menyegel kemenangan demi kemenangan. Disitulah fungsi seorang Hans
saya bilang ya, sebenarnya momentumnya ini. Dewa tadi tidak perlu mengambil 3 angka buru-buru menurut saya. Iya. Karena tadi bisa dibilang itu masih ada sekitar 12 detik atau 10 detik. Maksudnya mereka bisa memainkan tempo dulu menurut saya. Dengan adanya seorang Jared Shaw memang sulit untuk mereka lakukan penetrasi. Tapi minimal dengan ball movement ya bisa membuat seorang Jared Shaw itu pun tidak di posisi itu gitu loh. Iya. Kalau kita lihat secara persentage, Colomé udah berapa kali 3 point? Ya, mungkin oke persentasenya. Tapi menurut saya mereka dapat momentum, mereka tidak perlu buru-buru. Jangan memberikan kesempatan bagi Prawira untuk cepat mengambil alih lagi di offense mereka gitu loh. Karena kita tahu mereka punya senjata banyak. Bukan berarti Dewa ini tidak punya senjata dari seorang Kevin Moses yang bisa dibilang hot hand sekarang. Tapi mereka itu mengambil dari fast break, bukan dari set play. Ya, gitu loh. ya. Jadi mereka harus lebih sabar menurut saya. Mungkin menempatkan seorang Caleb menjadi apa ya? Making decision-nya udah saatnya juga menurut saya gitu. Betul. Ya walaupun tadi di sequence terakhir Caleb 3 angkanya nggak jalan juga ya. Iya. Karena juga dia baru mencoba, kalau salah baru kali coba kan 3 angkanya kan. Wow, Hans Abraham, big time, big player. Wow, what a season ya untuk Hans ya. Wow. Dia di pertandingan lawan Pelita Jaya pun menjadi pemain yang menyegel kemenangan Prawira betul. Pada saat itu di Kota Bandung. Dan kali ini di sequence yang sama Hans Abraham mengunci 3 poin berikutnya di under 1 minute. Back to the game, Yan Colomé. Wah, ada foul dari Jared Shaw. Ya, Jared Shaw melakukan foul pada Yan Colomé. Foul by number 16, Jared Shaw. Dan boleh dibilang ya, tadi kita balik sedikit ke sequence Hans Abraham. Itu bukan posisinya sebenarnya Hans Abraham tuh sering dapatkan. Oh iya. Biasanya dia wide open. Iya. Itu bisa dibilang dia harus melakukan dribble dulu. Ya. Wow. Itu mestinya biasanya itu kerjanya Yuda, Betul. kerjanya Firdan. Itu job desk mereka mestinya. Dan Yan sayang. Colomé. Ya, kehilangan touch ya. Kita lihat dari free throw sangat buruk. 9 dari 15. Hampir bisa dibilang semua kegagalan free throw dari Dewa dari dia juga. Ya. Yan Colomé ya. Gagal lagi. Sayang. Ya, meminta challenge coach Ya. Tato atau coach Santiago Rimoldi. Aires ya, bukan challenge dulu. Oh, Aires ya. Ya, karena memang tadi kedua referee Ya. tidak melihat Betul, siapa yang menyentuh betul. sentuhan terakhir. Tapi yang jelas sequence seperti ini adalah kerugian yang untuk Dewa ya. Betul. Apalagi waktu 3:40 detik. Di satu sisi Yan Colomé 2 free throw atau bisa dibilang golden time untuk menciptakan angka tanpa mengurangi game clock gagal diciptakan oleh Yan Colomé. 81-72 bagi anak-anak Prawira menurut saya sudah cukup aman di game kali ini. Cukup aman karena bisa dibilang sejauh ini ya tadi seperti kita juga bilang bahwa memang sejauh ini hanya Colomé yang bisa menjadi kreator mereka dan sejauh ini pun bisa dibilang sedang struggle. Betul. Ya. Kunci mereka saat mereka bisa ambil momentum jelas poin dari fast break. Ya. Dan itu mulainya dari mana? Mulainya dari defense yang baik. Jadi ini yang harus mereka mulai lagi gitu. Walaupun memang cukup sulit, tapi ya itu harus mereka lakukan. Ya mungkin dengan sekarang tinggal 40 detik, kedua tim sudah tim foul, ya melakukan foul setiap posisi, ya itu juga. Ya sekarang bola juga di Prawira lagi, ya. Ya bisa dibilang cukup sulit. Cukup sulit, ya. Coach Tato juga udah menginstruksikan untuk melakukan foul ya. Quick foul. Yuda. Jack Shaw. Ada foul dari Firman Dwi Nugroho. Ya sekali lagi Jared Dwayne Shaw akan menuju ke garis free throw. Ya ini betapa pentingnya ya pemain cadangan bisa dibilang ya. Betul. Selalu bisa memberikan daya ledak yang boleh dibilang sangat dibutuhkan bagi semua tim saya bilang. Ya, tadi kita sempat di off-air juga sempat berbincang ya Coach ya. Ini bukan hanya masalah Jared Shaw aja, tapi ini untuk semua pemain cadangan lokal maupun asing ya. Harus meniru apa yang dilakukan oleh Jared Shaw. Sejauh ini ya dia selalu deliver ya.
berapapun menit bermain yang dia dapatkan gitu coach. Dan selalu intinya gini, mau berapa menitnya ya gue seneng aja main. Betul. Ya. Dan dinikmatin sama dia gitu. Betul. Jadi ya main tanpa ada beban, tanpa harus show off bagi dia sendiri gitu. Dan kalau kita lihat perayaan poin pun sebenarnya ini ada di range-nya mereka. Ya. Di Prawira tuh biasanya antara 80-85, sedangkan dari Dewa tuh biasanya 70-75. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini bagaimana tinggal momentum bagi kedua tim. Secara defense sebenarnya kedua tim juga dibilang solid bukan tidak. Ya, tidak karena kita lihat pergantian momentum selalu. Cuman sayangnya pada saat mendapatkan momentum, anak-anak Dewa ini tidak mempunyai defensive top yang baik untuk mempertahankan momentum. Sedangkan Prawira, saya bukan bilang Prawira secara mentality lebih baik, tapi tidak. Tapi mereka sudah teruji dengan beberapa game yang bisa dibilang tight, dengan tight game. Betul. Tapi mereka bisa mengambil game itu gitu. Iya sebenarnya kuncinya tadi seperti Coach Eman bilang ya, ada di turnover dari Azarian Praditya yang boleh dibilang secara momentum harusnya Poin. Ya, kalau Adit bisa cetak poin itu, mungkin ini hasilnya tidak akan sejauh ini. Ya, jelas. Karena menurut saya pada saat itu poin, kemungkinan besar pasti Prawira akan mengambilkan time out. Betul. Let's go, time is up. Let's back to the game. Let's back to the game. Let's go. 40 detik tersisa. Mampukah Dewa United Banten membalikan keadaan atau justru Prawira Harum Bandung yang akan datang ke Bandung hari Sabtu nanti dengan modal satu kemenangan penting di kota Solo malam hari ini. Let's see. Dan Kolomit, Lucky Abdi, 3 angka. Wow. Tough to see. Lihat Lucky sejauh ini belum menciptakan angka, bahkan 3 poinnya sudah 4 kali nembak, semuanya hampir semua short. Dan kalau saya sih lihat ada berapa kali sequence yang bisa dibilang Dewa ini secara defense, secara offense tuh lebih kayak sporadis saja. Ya sporadis aja udah gitu loh. Seakan-akan tidak apa ya, kurang smart gitu menurut saya sih. Betul. 26 detik tersisa, berbeda 8 detik shot clock dan game clock di akhir kuarter keempat. Yuda Saputra jaga Lucky. Nice defense dari Lucky. Jelas ini PR menanti ya bagi Dewa ya. Mereka akan bertanding ke kota Bandung yang boleh dibilang memori buruk juga ya. Di tahun lalu mereka kalah 2-1 dari Prawira dan mereka sekarang harus kembali ke kota Bandung dengan tertinggal 1 game dari Prawira. Jarcho, 6 detik. Lepas. Lucky. Katon Haji. Katon pada hasil Katon Haji Baskoro. Yuda Saputra. 5-6 detik tersisa. Reza Guta tampaknya sudah dilepas oleh anak-anak Dewa United Banten. Dan demikianlah akhir dari game pertama babak semifinal IBL Tokopedia 2023 di mana Prawira Harum Bandung berhasil mencuri home court advantage yang dimiliki oleh Dewa United Banten, dan untuk sementara ini mereka unggul 1-0 dan akan menjamu Dewa United Banten di game kedua pada hari Sabtu di GOR Citra Arena Bandung dengan modal 1 kemenangan. Coach Eman. Ya, bisa bilang perjalanan yang cukup berat bagi anak-anak Dewa untuk ke Citra Arena Bandung. Betul. Ya, tapi tidak ada yang tidak mungkin menurut saya. Betul. Karena jelas pada saat mereka tertinggal 1-0 dari Rans ya, mereka bisa comeback ya dengan 2-1 walaupun memang timnya berbeda, tapi saya yakin adjustment ya pasti akan dipunya oleh anak Dewa.